I think gue muncul di FYP kalian bukan kebetulan. Jadi ini video untuk kalian yang udah sering terluka, yang bingung, yang udah capek dengan makna hidup, atau yang lagi bingung, lagi kesepian, lagi kayaknya susah dimengerti, dan kayaknya udah banyak putus harapan. It's going to be a long video, so just enjoy and relax. Pengalaman gue dari keluarga gue yang broken home. Bokap gue cerai sama nyokap gue waktu gue umur 1 tahun. Gue tinggal sama kakek nenek gue. Dan di hidup gue udah ngeliat banyak keluarga yang cerai, banyak yang punya ani-ani, ada yang putus nyambung, ada yang sama berondong. Jadi udah lumayan banyak lihat banyak contoh kehidupan. Ada orang kaya yang jadi nggak kaya lagi, ada orang yang nggak kaya jadi sukses banget. Jadi cukup banyak lihat banyak contoh kehidupan yang gue harap bisa ngasih perspektif buat lo yang generasi selanjutnya yang masih muda-muda. Zaman dulu tuh jauh lebih simple. Gue tumbuh sebelum ada internet, sebelum ada mobile phone. Gue sempat peralihan tahun 2000 gue kuliah, jadi baru punya handphone ya sekitar tahun 98 99. Nah, waktu zaman sebelum internet atau internet baru awal-awal, itu kehidupan jauh lebih simple, jauh lebih slow, dan juga sangat fisik. Jadi kalau mau kenalan sama orang, harus dari temen, harus dikenalin, atau lo harus memberanikan diri untuk datang ke seorang stranger, ngenalin diri lo. Sedangkan di zaman sekarang, udah pakai aplikasi, pakai social media, jauh lebih cepat. Lo bisa nge-DM orang dengan gampang, lo bisa live, interaksi jauh lebih cepat. Lo bisa kenalan dengan banyak stranger, dengan banyak orang. Relationship bukannya makin banyak dan makin bagus, malah makin banyak yang gagal, makin banyak yang depresi. Dan zaman sekarang juga kayaknya makin banyak soal selingkuh dan pengkhianatan dan dua belah pihak, baik cewek dan cowok, baik si kaya, baik si miskin. Udah nggak pandang bulu lagi dan semakin susah ditebak. Tapi selain relationship yang tambah ribet, tambah kompleks, tambah cepat, kerjaan juga nambah high pressure dengan teknologi. Kerjaan juga makin high pressure zaman sekarang, ya kan? Email yang harus selalu jawab, chat yang harus selalu dibales, video call, email, pressure, apalagi kalau kerja di startup, ya kan? Kerjaan bisa datangnya 24 jam, persaingan tambah ketat, tambah kenceng, dan juga global. Dan juga semakin banyak pilihan, ya seperti relationship. Dulu misalnya investment itu mas sedikit, sekarang kerjaan itu lebih simple pilihannya, ada lu kerja sama orang atau lu buka usaha. Sekarang lu bisa jadi content creator lah, bisa jadi afiliator lah, bisa dagang lah, bisa jadi trader lah, bisa invest di kripto lah, segala macem. Sekarang tuh pilihannya udah banyak banget. Terus menerus ada yang baru, banyak yang dipelajarin dengan competition yang makin ketat. Semua ini lah yang menurut gue tambah bikin orang bingung dan stres. Lo kayaknya nggak in control, lo kayaknya ketinggalan terus, atau at least lo merasa terpressure untuk selalu keep up what's going on. Mau fokus tuh di zaman sekarang susah, guys. Godaan itu banyak. Godaan makin banyak dan berbagai macam. Begitu juga dalam relationship, guys.
Sekarang ada namanya hubungan tanpa status. Well, dari dulu ada sih. Ada situationship lah, ada ani-ani lah. Terus sekarang juga bisa jadi LC lah. Ani-aninya juga lu bisa jadi ani-ani lah. Lu bisa open relationship lah. Dan juga mirip dengan di dalam kerjaan, pilihan juga banyak. Sekarang dengan yang pemikiran simply you only live once gitu kan. Lu maunya happy. Lu berharap happy. Lu berharap dari pasangan lu hidup bisa bahagia. Komitmen itu udah sangat langka guys zaman sekarang. Karena banyak godaan, makanya loyalty itu langka, komitmen itu langka banget. Baik dalam kerjaan, baik dalam relationship. Zaman sekarang loyalty itu langka, komitmen itu langka. Dalam kerjaan udah makin jarang komitmen. Jarang orang yang bisa 10 tahun kerja, 20 tahun kerja tempat sama. Semua sekarang 2 tahun, 5 tahun pindah kerjaan. Demi mau dapat gaji yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi. Begitu juga relationship. Sekarang, begitu lu nggak happy dikit, gampang kok. Bisa lewat temen, bisa lihat sosial media, lu bisa kenalan sama orang baru. Gampang banget website-website online buat kenalan orang baru, dating-dating orang baru, udah gampang banget. Jadi, begitu sedikit ada masalah, udah gampang banget cari exit-nya. Gampang banget untuk cari pengganti. Atau curhat sama orang lain. Atau ada gampang, godaan itu banyak. Distraction itu banyak. Sedikit ada masalah, gampang banget untuk menemukan yang baru. Jadi sekarang kayak gitu guys, medan perangnya. Kalau dari apa yang gue lihat ya, which is ini semua beda banget dengan keadaan gue dulu. Kayak gue bilang, dulu keadaannya lebih simple waktu di zaman gue. Tanpa adanya ini semua. Pilihan kerjaan itu simple, karir itu simple, dagang itu simple, relationship itu juga merupakan komitmen. Orang nggak terlalu banyak ngeluh, dan mereka kalau ada masalah ya kadang mau dibilang dipendam, mau dibilang ditahan-tahanin, tapi ya at least mereka stay together more or less. Ya walaupun ada of course kasus-kasus yang heboh lah, tapi masih relatif jarang kedengeran. Atau relatif kalau kedengeran pun nggak terlalu meledak. Sekarang semuanya viral, digrebek, di cancel. Oh ya, satu lagi yang gue lupa zaman sekarang. Cewek-cewek itu udah banyak yang financially independent, yang gajinya tinggi, yang berprestasi. Nggak mau tuh jadi ibu rumah tangga. Either nggak mau atau juga nggak cukup. Kebanyakan ngerasa perlu punya karir sendiri. Apalagi sekarang banyak diajarin kalau nggak punya karir sendiri, nggak bisa cari duit sendiri, nggak bisa bergantung sama suami. Kalau misalnya cerai, gawat banget kan, atau ditinggal cowoknya. Makanya cewek harus independen, harus bisa cari duit sendiri. Jadi tambah kompleks lagi dah. Kadang penghasilan si cewek bisa lebih dari si cowok. Dan juga kalaupun nikah, karena si cewek ini juga berkarir, wah, jadi tambah debat lagi deh. Siapa yang mau ngalah? Si cowok nggak mau ngalah, si cewek juga nggak mau ngalah. Jadi debat adu pinter untuk masalah-masalah rumah tangga. Gue mandi dulu guys, rasanya udah keringetan lengket banget.
Gue dulu diajarinnya apa? Dari orang tua gue. Kenapa kita perlu dalam hidup tuh gimana basically? Kalau dari orang tua gue waktu dulu ya. Simple. Kita ini mau bikin legacy for the next generation. Dan kebanyakan cindo-cindo, gua harap ajarannya mirip. Jadi kita pingin sekolah, kerja keras, sebagus mungkin, sekaya mungkin, sekolah setinggi mungkin supaya kita bisa dapat network sebagus mungkin, dapat chance, dapat probability, dapat kerjaan, dapat usaha, dapat koneksi sebagus mungkin untuk masa depan kita. Terus kita merit dengan orang, dengan partner yang sebagus mungkin, setinggi mungkin, bibit bebet bobotnya tuh mirip atau bahkan lebih bagus. Secara sosial ekonominya itu bagus. Supaya waktu kita punya keturunan, punya anak, itu kita bisa memberikan masa depan yang terbaik untuk anak kita, untuk keturunan kita. Dan kita jaga anak kita, memberikan yang terbaik buat anak kita, memberikan makanan terbaik, pendidikan terbaik, sekolah setinggi-tingginya, sehebat mungkin, les ini, les itu, kasih liburan yang terbaik supaya mereka happy, supaya mereka utang budi sama kita, supaya mereka akhirnya nanti jadi orang yang berguna, mendapat pendidikan terbaik setinggi-tingginya, supaya akhirnya mereka bisa nanti juga dapat pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya, lebih baik dari gua. Dan mereka bisa marry dengan orang yang lebih baik lagi, sosial ekonominya juga baik lagi, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya untuk next generation, bahwa keturunan kita yang berikutnya harus lebih baik dari kita, lebih bahagia dari kita, lebih hebat dari kita, lebih kaya dari kita. Kenapa semua ini perlu? Karena itulah dimana akhirnya empire terjadi. Makanya kesannya ngejar duit, duit, duit. Terus kerja terus buat keluarga, buat anak. Karena kita selalu mikir about the future. Kita selalu mikir the next generation. Jadi waktu ngomongin nikah, waktu ngomongin itu tuh kita nggak ngomong soal cinta-cintaannya. Gue aja nggak inget, bonyok gue pernah bilang, kamu beneran cinta sama dia atau apa. Jadi soal cinta-cintaan itu waktu zaman gue tuh, aduh nggak pernah dibahas. Hal pertama yang mereka pengen tahu, ini anaknya siapa, orang tuanya siapa, sekolahnya di mana, orang tuanya kerja apa, backgroundnya, bibit bebet bobotnya, cocok atau enggak. Bukan soal cinta. Kita mencari pasangan mana yang terbaik untuk supaya generasi selanjutnya mendapatkan chance yang lebih baik lagi. Itu yang diajarin. Bukan soal apa ya, ya happiness ada, tapi maksudnya happiness itu udah didapat dari tujuan hidup itu didapat dari kalau lo sukses, dapat kerjaan bagus, dapat duit yang banyak, bisa punya keluarga, punya anak, anak lo sukses, lo bisa nafkahin keluarga lo, itu happiness itu. Be around with the family, dengan keluarga-keluarga besar, dengan apa semuanya tuh yang terus saling bantu, saling improve untuk the next generation. Itu guys, tujuan hidup gua, atau itu at least yang diajarin orang tua gua ke gua gitu. Jauh dari soal cinta-cintaan, apa sih, suka-sukaan kayak begitu tuh nggak apa ya, nggak pernah dibahas gitu loh. Waktu gue umur 20, 21, 22 gue bilang daddy I'm in love apa segala, orang tua gue cuma ketawa. Mereka tahu gue 20 sampai 25, 26 gitu, 28 itu masih main-main. Baik anak-anaknya yang cewek dan yang cowok. Mereka anggap ya lu masih cinta-cintaan lah, masih cinta monyet. Ya kayak ya lu pacar-pacaran aja. Karena mereka tahu pasti akan bubar. Jadi mereka nggak ngelarang. Mereka chill aja. Bagi mereka ya lu kenal deh. Beda tipe-tipe orang.
yang galak kayak apa, yang terlalu pinter kayak apa, yang nurut kayak apa, supaya lu bisa tahu apa yang yang cocok sama nggak cocok, lebih ke arah sana. Bukan masalah wah cinta bergelimangan apa kayak gitu. Justru malah ada saudara-saudara gua yang merit, yang apa, nikah based on cinta-cintaan, itu hidupnya jadi kacau, jadi putus cerai. Ada loh saudara gue yang putus cerai, apa, nikah dan cerai 3 kali. Ada, ya itu karena berdasar cinta-cintaan. Terus begitu cintanya udah nggak seintens dulu lagi, dia mencari yang lain lagi. Dan begitu terus, jadi nggak ada habis-habisnya. Soalnya lu nggak pernah puas. Lu kan, cinta itu kan kayak permen karet. Awalnya manis, udah gitu, udah nggak manis lagi, lu buang, lu lepai, lu makan permen karet lagi. And by the way, saudara gue yang cinta-cintaan gini, itu tuh yang cewek. Nah, ini mungkin jadinya untuk zaman sekarang tuh kayaknya udah beda. Zaman sekarang kan Gen Z sekarang nih maunya YOLO, you only live once. Maunya mengejar happiness, work life balance. Lo nggak senang dikit, cabut. Tapi juga nggak bisa disalahin, gue juga paham kenapa begitu, karena pilihannya banyak. Pilihan lu banyak, buat kerja, buat menjadi kaya, pilihan lu banyak dan selalu ada yang baru terus. Ya. Nah, jadi simpelnya gimana dong? Simpelnya, kalau cowok, zaman sekarang, lu dinilai seperti dulu lah. Lu dinilai dari apa yang lu punya. Lu dinilai dari achievement lu. Apa yang lu perbuat. Dari lu umur. Nah, biasanya dari sebelum lu umur 35, biasanya lu belum sukses. Lu belum dianggap. Mau lu seganteng apapun, lu tuh masih meniti karir, masih ngebangun usaha. Jadi di society tuh cowok yang udah sukses kalau dia udah memiliki sesuatu atau ada pencapaiannya. Oke? Makanya biasanya umur 35, 40, 50 udah settle, udah punya posisi, udah punya jabatan, atau udah punya usaha. Nah baru deh seorang cowok itu dianggap. Nah, waktu dia umur berjuangnya nih, ini kalau cowok yang ambisius ya, dari dia let's say umur 20, meniti karir 20 tahun, supaya menjadi sukses, dia nggak ada banyak waktu. Cewek nggak nganggep dia, society nggak nganggep dia, di kerjaan nggak dianggap gitu. Jadinya makanya wajar yang di Indo, yang which is ternyata adalah negara dengan gadun terbanyak, karena mereka udah punya duit dan kebebasan waktu di umur ya itu 45-50, dimana kalau mereka udah punya istri, istrinya ya udah umur 40-an juga, udah nggak menarik. Sedangkan karena zaman ini susah, cari duit makin penuh tantangan, dan adalah opsi buat para cewek cakep dan cewek-cewek hot bisa ngadepin cowok-cowok kaya. Dan cowok-cowok kaya tadi menganggap, oh ya udah dong, gue jadi bisa dapetin cewek cakep, cewek hot dengan duitnya gue, uang dan kesuksesan dia itu menjadi super power yang sebelumnya itu dia nggak punya. Kasarnya begitu, realitanya begitu. Nah kalau buat cewek-cewek beda dengan cowok. Cewek-cewek waktu dia umur masih muda, umur 20-an, bisa aja dia mendapat sukses. Umur 20, 25, cewek itu dinilai
Even zaman sekarang jadi betapa cantiknya, betapa hotnya dia. Lo bisa lihat dari gimana kalau seorang cewek cakep, gampang banget cari duitnya zaman sekarang kan. Lo bisa cari duit di online, naruh foto-foto lo yang hot. Ada beberapa website yang lo bisa cuma godain cowok. Lo bisa live aja di platform apapun bisa rame. Orang banyak yang nyawer. Kesempatannya buat cewek jauh lebih mudah dan gampang nih. Apalagi kalau lu hot dan cakep, lu taruh sosial media lu dengan baik. Wah, banyak dapat godaan-godaan, tawaran-tawaran dari banyak cowok-cowok sukses. Jadi cara si cewek ini mendapat uang, mendapat treatment ya, bisa dapat puluhan juta, ratusan juta, bukan dari achievement, ya dari modal cantiknya dia, modal seberapa pinter dia bisa mainin cowok. Mungkin ngedapatnya of course bukan yang tulus, yang cuma mau menggunakan badannya doang, cuma mau have fun doang. Tapi ya mungkin buat si cewek ya udah, selama gue mampu, gue bisa dapetin cowok, putus sambung, tapi kan gue mendapatkan lifestyle-nya, dapat uang jajan mungkin bisa ratusan juta, dapat jalan-jalan ke Eropa, dapat tas ratusan juta, dapat perawatan kulit, makeup lah, holiday. Jadi buat si cewek masih muda bisa menikmati itu semua. Nah, makanya cowok-cowok yang sepantaran itu nggak dilirik sama cewek-cewek hot. Yang tersisa cuma cewek-cewek yang nggak hot. Nah, sementara cewek-cewek yang nggak cakep, yang nggak hot, susah dah tuh. Mau dapet cowoknya biasa aja, kalian terpressure untuk dapet cowok quality, tapi cowok quality nggak mau sama lu orang, terus jadi kecut, jadi mau wanita independen, mau hidup sendiri selamanya, nggak mau punya keluarga, nggak mau punya anak, kesepian. Nah, yang kasihan tuh yang ini semua, cewek-cewek yang average, yang biasa-biasa, dan cowok-cowok yang biasa-biasa aja. Ini nih, yang kasarnya jadi saling gak kebagian, dan padahal cewek yang average sama cowok yang average, yang biasa-biasa, cowok-cowok biasa-biasa sama cowok-cowok biasa-biasa, ini aturan kalau zaman dulu cukup happy dan puas untuk bisa bareng. Tapi sekarang, ya karena perkembangan teknologi tadi, instead of barengan, malah saling nggak percaya, curiga satu sama lain, dan akhirnya relationship-nya tuh nggak bisa jalan gitu. Dan akhirnya bukannya malah barengan, malah menolak satu dan yang lain. Dan akhirnya, at the end of the day, everybody merasa kesepian. Memang sepertinya ruwet, tapi sebenarnya enggak. Yang penting, tahu medan perangnya, lo tahu diri, lo di mana, lo sadar dengan realita, jangan kepahitan. Saran gue, kalau gue jadi diri gue adalah kasarnya begini guys. Yes, kadang lebih susah, lebih cepat karena teknologi, orang juga jadi lebih praktis. Orang mementingkan dirinya sendiri, makin egosentris, dan makin sulit ketemu jodoh, ketemu partner hidup yang setia, yang tulus, itu susah.
Mau jiwa berkorban bareng susah, mau cowok quality susah, cewek quality susah. Intinya kalau dari gue adalah jodoh itu bukan cinta-cintaan. Setelah bahas semuanya tadi udah jelas banget, bukan cinta-cintaan. Cinta-cintaan itu bisa luntur, cinta-cintaan itu bahkan bisa mengacaukan cara lo mengambil keputusan. Mencari partner hidup adalah sesuatu yang butuh pemikiran matang dan strategis. Cinta-cintaan itu sesuatu yang apa ya, terlalu idealis. Jadi saran gue, lihat dalam mau cari pasangan hidup baik cewek atau cowok, lihat dulu bibit bebet bobot. Jangan yang terlalu berbeda jauh. Bibit bebet bobot itu adalah background orang tua, sosial ekonomi, sosial status dia, keadaan ekonomi dia tuh jangan terlalu jauh. Kedua, bobot orangnya, background pendidikan dia, gimana cara dia dibesarkan, itu matters. Lu juga harus bisa nyadar nih, nggak harus, lu harus juga bisa nyadar life partner lu ini kayak apa. Dia dekat dengan orang tuanya lengkap, dekat sama ayah, dekat sama ibu, apakah ada trauma? Karena kalau support sistemnya itu kuat, kemungkinan dia ada keanehan itu semakin sedikit. Support system tuh maksudnya kalau pasangan lu deket sama orang tuanya, kalau ada apa-apa curhat sama orang tuanya, tiap weekend pergi sama orang tuanya dan ngobrol dan cerita, bukan cuma soal numpang lewat doang gitu. Atau sebaliknya, dia ada trauma atau benci ayahnya atau benci ibunya, nah itu coba dilihat dulu. Dan tolong kalian itu cari pasangan bukan untuk ngebenerin hidup orang. Jangan berpikir orang itu akan berubah. Jangan berpikir lo kayak mengesampingkan sebuah masalah. Karena nanti kalau dibawa nikah itu akan em, apa masalahnya itu jadi makin besar. Bukan tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, dengan semua ini kelihatannya makin susah kan. Ketemu yang setia makin susah, ketemu yang tulus. So buat apa nikah? Kalau buat gua adalah logikanya sama dengan tiap hari selalu ada kecelakaan mobil atau motor. Bukan artinya kita stop berhenti naik mobil dan motor. Jadi yes, kita pasti pernah disakitin orang, pernah dikecewain orang, pernah ditipu orang. Cuma jangan sampai kejadian itu tuh malah stop kita untuk mendapatkan full, gue bilangnya full human experience. Karena guys, gue tadinya orang yang sangat egoistis ya, main Harley, main game, suka shopping, suka traveling. Tapi begitu gue nikah, begitu gue punya anak, terutama begitu anak gue lahir, itu gue merasakan menjadi manusia yang berbeda. Gue bersedia drop everything, gue udah gak peduli everything, semuanya adalah buat anak. Begitu juga bini gue. Itu lo bener-bener sesuatu yang magical. Ya kasarnya cintanya gue ke bini itu lebih kecil kalau dibanding cinta gue ke anak gue. Dan kalau menurut gue wajar ya, karena itu the next generation, itu adalah bagian dari elo. Jadi elo apa ya, merasa bangga, merasa happy, merasa terharu selama lo gede dengan anak lo tuh sesuatu something yang magical guys. Nanti dia dari belum bisa jalan, belum bisa ngomong, nanti dia belajar ngomong, belajar jalan, masuk TK, masuk SD, SMP, SMA, nanti kuliah, nanti dia kerja, nanti dia mungkin nikah, nanti lu punya cucu. Nah itu menurut gue tuh
apa ya, kebahagiaan itu lebih melebihi daripada lu takut apa resiko yang kalau resikonya itu apa ya, worth it untuk diambil gitu. Worth it guys. Dan juga gue juga ininya gini, buat lu yang berpikir oh gue mau sendiri aja nggak usah nikah apa gue mau sendiri sampai tua. Iya, gue pernah nyoba guys. Gue pernah ke tempat-tempat indah, ke Eropa lah, ke Jepang lah, ke Amerika lah, you know, ngerasain naik mobil bagus lah, segala macem. Tapi kalau gue sendirian, itu semua nggak ada artinya guys. Gue tuh kesana sendirian waktu itu. Waktu itu belum punya pacar, belum punya apa. Jadi sama bonyok gue apa diajak ke tempat-tempat kayak begitu, gue ngerasa kesepian, bukan happy. Maksudnya ya gue happy diajak lihat gitu, tapi gue kayak ya gue nggak punya pacar, ya gue mau share kebahagiaan ini ke siapa? Itu guys, yang menurut gue tuh, I don't know. Kalau kalian sendiri, you pikir happy, try it when you share it with someone else, guys. Dan makanya itu dia kan, kenapa gadun-gadun demen ngebawa ani-aninya tuh ke luar negeri gitu. Karena salah satu dari gadun itu guys, bukan cuma soal ML-nya doang sama ani-aninya, tapi adalah sensasi dia mengasihi, ini kalau kasusnya yang sayang sama ani-aninya ya, adalah sensasi dia bisa take care of orang lain. Dia sensasi bahwa dia bisa membahagiakan orang lain itu, membahagiakan dengan hadiah, membahagiakan dengan liburan, membahagiakan dengan perhiasan lah, dengan tas lah, dengan baju lah. Itu tuh apa ya, satu kebanggaan buat buat seorang cowok gitu. Lu sharing the moments, sharing beautiful moments, beautiful places with someone that you care. Kebahagiaan itu tuh nggak ada duanya. Jadi I hope I hope di zaman yang serba sulit ini kalian bisa apa ya, bisa mencari, mendapatkan eh, partner hidup yang sesuai, yang cocok, eh, bisa fokus ke yang positif. Dan di channel ini vlog udah panjang banget, gue nggak tahu berapa panjang. Diharapkan bisa ngebantu untuk nge-guide, untuk menunjukkan jalan bahwa kehidupan ini, having a relationship is worth it, guys. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Oke, I think gitu aja. Ini gue udah mau balik ke Jakarta lagi, tinggal nunggu pesawat. So you guys, thank you yang udah nonton videonya sampai habis. Tolong komen dong, what you guys think about all of this. Sorry kalau ini kepanjangan dan terlalu muter-muter, tapi ini pertama kalinya gue ngecoba untuk bikin vlog, untuk bikin video model kayak gini. Oke.